bahwa puasa yang dilakukan dengan penuh keikhlasan itu akan melahirkan energi positif yang sangat luar biasa, di antaranya juga dalam kesantunan berbahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kampus di Rumah, apa kabar hari ini? Di puasa Ramadan di kali ini kita mendatangkan narasumber yang akan membahas soal tema puasa dan kesantunan berbahasa. Berbicara soal berbahasa, beliau ini adalah Profesor Dr. Haji M. Abdul Hamid SAG MA, dan beliau adalah Kepala Pusat Pengembangan Bahasa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semangat puasa di hari ini bagaimana nih, Prof? Alhamdulillah selalu semangat dengan tetap memperhatikan etos kerja dan produktivitas. Masya Allah, selalu bekerja dari atasnya. Baik, Prof, dengan tema kita sekarang, puasa dan kesantunan berbahasa, bisa dijelaskan sama sahabat kampus di rumah? Terima kasih Mbak Ima, para sahabat kampus. Alhamdulillah pada hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini semaksimal mungkin, termasuk terkait dengan berbahasa. Kesantunan, kalau kita lihat di KBBI ya, itu kan artinya halus, perkataannya juga baik, dan kesantunan berbahasa ini juga penting dalam kaitan dengan puasa. Di belakangan dan biasanya pada musim-musim kampanye itu head speech itu kan ya sangat luar biasa ya, ujaran kebencian. Nah, ini momen penting terkait dengan ibadah puasa. Dari surat Maryam ayat 26 juga itu jelas sekali bahwa saum itu dikaitkan dengan kesantunan, dengan al-kalam, dengan berbicara. Misalnya saya bacakan ya ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fa imma taroyinna minal basyari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani sauman falam ukallimal yauma insiya. Jadi Siti Maryam bernazar kepada Rahman, kepada Tuhan yang Maha Penyayang, itu apa? Saum, berpuasa. Apa puasanya? Ini lan ukalim, saya tidak akan berbicara pada hari ini. Artinya memang puasa dengan berbicara itu ada sangat kaitan erat secara bahasa, begitu. Dan di dalam hadis-hadis yang lain juga, misalnya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Nah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyakul, berkatalah yang baik, yang santun. Kalau kemudian tidak bisa, maka pilihannya ya diam. Begitu Mbak Ima. Diam tuh dalam artinya berpuasa ya, Pak? Nah, kira-kira seperti itu, karena puasa kan artinya kan imsak ya, menahan diri, menahan untuk tidak berbicara, menahan untuk tidak melakukan hal-hal yang memang itu tidak disyariatkan dalam agama Islam. Oke. Ini ada salah satu kutipan nih, Prof, ya, dari ekuator.co.id. Al-Quran diturunkan kepada manusia yang memiliki sifat sebagai makhluk yang memerlukan komunikasi. Kesantunan berbahasa dalam Al-Quran berkaitan dengan cara pengucapan, perilaku, dan kosakata yang santun. Menurut Prof, bagaimana soal kutipan ini? Betul, itu sangat tepat sekali. Di Al-Quran juga kita menemukan ya, misalnya di dalam surat Al-Ahzab itu ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Untuk berkata dengan yang sadid. Sadid itu artinya perkataan yang baik, perkataan yang benar. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menggunakan kaulan karima. Kepada kedua orang tua itu kita harus berbahasa dengan kaulan karimah, berbahasa yang penuh dengan rasa hormat. Nah, dalam
ayat yang lain itu Allah menggunakan kaulan layyina. Jadi ini konteksnya pada saat kepada Fir'aun untuk apa? Untuk berkata dengan perkataan yang halus. Sehingga tadi definisi kesantunan dalam KBBI itu artinya perkataan yang halus, berbahasa yang baik. Itu memang Al-Quran sangat menganjurkan itu semua. Jadi ini memang tepat kutipan itu, dan Al-Quran sudah sejak 14 abad yang lalu itu sudah menganjurkan tentang ini. Demikian Mbak Ima. Baik Prof, untuk soal berbahasa sendiri, ada kaitan eratnya nggak sih Prof untuk berbahasa halus atau sopan dengan orang tua dan perbedaannya dengan pimpinan? Itu perbedaannya di mana Prof? Kan sama-sama harus berbahasa halus dan sopan gitu. Berbahasa santun itu yang artinya halus, sopan itu sebenarnya tidak melihat kepada siapapun, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan juga demikian hadis Nabi itu kepada siapapun kita diperintahkan untuk menggunakan kalimat-kalimat yang baik. Jadi kaulan sadida, kaulan karima, kaulan layyina itu memang hampir kepada semua orang, tidak dibeda-bedakan. Hanya mungkin pilihan kata antara santun untuk atasan dengan santun untuk orang tua dan santun untuk anak itu beda. Hanya mungkin anak juga harus sopan Bro, ya harus sopan karena di misalnya ya kita budaya Jawa kan juga seperti itu kan, bagaimana ada tingkatan meskipun kalau dalam bahasa Arab, bahasa Inggris anta dengan you saja, tetapi kemudian di bahasa Jawa kan ada banyak level yang itu harus kita ikuti. Demikian juga dalam bahasa Indonesia ada anda, ada saudara, ada kamu, ada bapak, ada ibu dan seterusnya. Sebenarnya seperti itu dalam konteks Al-Quran dan Islam. Ini berbicara soal puasa dan kesantunan berbahasa nih Prof ya. Kalau mungkin dalam puasa kita lebih baik diam daripada untuk berkata yang aneh-aneh mungkin seperti itu. Tapi katakanlah orang melihatnya anak ini sombong. Lalu bagaimana Prof kita biar tidak dianggap sombong dengan kita diam diri? Oke, betul ini. Nabi itu juga sudah memberikan tips ya bagaimana kemudian menyikapi pada saat kita berpuasa dan kita itu digoda. Tanda petik ya, digoda. Ada godaan misalnya dipancing-pancing seperti itu kan. Nah, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya bacakan hadisnya ya supaya tidak salah. Jadi misalnya barang siapa yang berpuasa ya, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, laisa siyamu minal akli wasyurb innamasya minal lagwi warrafas fa in sabaka ahadun au jahila alaika faqul inni shaimun au inni shaimun. Jadi pada saat ada kita sedang berpuasa dan kemudian kita digoda-goda, misalnya ada yang digoda itu artinya lewat baca WhatsApp, terus kemudian kita dihujat, kemudian kita dihina dan seterusnya, maka kemudian sikap apa yang harus kita tunjukkan ya, bahwa kita harus sadar dengan sepenuh hati bahwa saya sedang berpuasa. Ini shaim. Karena saya sedang berpuasa, maka saya harus menahan diri untuk tidak merespon, untuk tidak kemudian menjawab, apalagi dengan jawaban yang kurang sopan lagi, sehingga kemudian malah menjadi mengurangi, mengurangi seperti itu. Jadi tips Nabi yang mengatakan ini shaim itu sesungguhnya agar kita sadar penuh bahwa saya lagi puasa. Dan kita juga memberitahu kepada yang memancing-mancing, jangan gitu rek, aku lagi poso. Nah, kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu bahasa gaulnya ya. Jangan goda-goda aku lek, aku sedang puasa, tolong hormati saya. Kira-kira begitu. Kalaupun kita misalnya dengan orang tidak kenal, baca tiba-tiba ada di inbox misalnya kemudian menghujat ini dan seterusnya, kita harus sadar ini shaim, saya sedang berpuasa, daripada nanti puasa saya tidak ada efek apa-apa buat diri saya, maka saya harus menahan diri. Ini shaim, aku sedang berpuasa. Menahan diri ya. Betul. Dan ada lagi kutipan dari Arab
ui.ac.id, seorang muslim yang ingin menjaga kemurnian puasanya wajib mengembangkan cara berinteraksi yang santun. Santun dalam berinteraksi artinya baik dan halus, tidak hanya dalam tutur kata, tetapi juga ketika bercanda dan bertingkah laku. Kenapa bercanda dan bertingkah laku itu harus sopan juga, Prof? Betul, ini misalnya ya, ada hadis Nabi yang sangat populer ini, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi kemudian dia tidak memperoleh apa-apa, hanya rasa lapar dan dahaga. Kenapa kok bisa seperti itu? Di antaranya tadi dia tidak bisa menjaga bahwa dia sedang berpuasa, karena itu kemudian saat bercanda itu sebaiknya dihindari, karena dikhawatirkan dalam candaan, namanya candaan kadang-kadang lepas kontrol kan, maka kemudian keluarlah kalimat-kalimat yang kurang bagus. Karena itu dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan bahwa tidak butuh kepada seseorang yang sedang berpuasa itu, tetapi kemudian masih melakukan arrafas wal lagwu, jadi masih menggunakan kata-kata yang kurang bagus, kemudian kata-kata kebohongan, maka Allah tidak membutuhkan dia untuk meninggalkan makan dan minumnya. Artinya bahwa puasanya itu ya sia-sia, karena kemudian itu tadi candaan dengan kadang-kadang berlebihan begitu ya. Tapi kalau candaan biasa ya Nabi juga melakukan itu, tidak ada masalah, dan itu juga secara hukum fikih tidak sampai mengurangi batalnya puasa. Demikian. Ya. Dalam kesantunan berbahasa sendiri, Prof, bagaimana menanggapi dengan orang-orang yang mungkin berkata kasar kepada kita? Nah, itu gimana nih, Prof? Nah, itu tadi yang seperti saya sampaikan, kita harus sadar kepada diri kita. Sadar diri sadar dulu bahwa ini soim, saya harus sedang berpuasa ini. Karena itu kemudian ya kita harus ngerem. Begitu. Jangan, kan kadang kalau nggak ditanggapin mereka malah jadi nih, Prof. Nah itu makanya kata hadis Nabi tadi, kalau kemudian tidak mampu untuk berkata baik ya diam. Lebih baik diam, kemudian kita dikatakan macam-macam daripada kemudian kemudian kita berbicara dan kemudian itu justru mengganggu komunikasi, kemudian juga mengganggu ibadah kita sendiri. Demikian. Untuk para sahabat kampus, ini kan mayoritas mahasiswa nih, Prof. Betul. Ya. Bagaimana untuk cara berkomunikasi yang baik dengan dosennya, Prof? Iya. Nah, ini juga memang ini ya, komunikasi itu juga penting ya. Jangan sampai kemudian banyak yang salah paham karena komunikasi. Dan pertama memang kita harus tahu posisi. Ya, jadi misalnya ada ungkapan bahasa Arab likulli makom makol, bahwa setiap ada satu level tertentu itu ada kata yang pantas untuk diucapkan. Kadang kita sesama level, sesama dosen, sesama mahasiswa tidak ada masalah kalimat itu kita pilih, diksi itu kita pilih. Tapi pada saat kita kepada atasan itu justru bermasalah. Pada saat dosen, pada saat mahasiswa kepada dosennya misalnya kum salam, di mana Pak? Nah kayak gitu kan komunikasinya kan kurang bagus. Karena itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, misalnya dalam berkomunikasi, dan juga tidak hanya kepada dosen, kepada semua. Misalnya jangan sampai kata-kata yang dipilih, diksi yang dipilih itu adalah tidak menghormati yang bersangkutan. Jadi seakan-akan itu merendahkan, itu juga harus diperhatikan. Yang kedua, jangan sampai membuat dengan pilihan kata itu ketersinggungan. Nah, tetapi memang kadang WA yang dengan spontan ada banyak singkatan, dan itu mungkin ditulis sambil jalan atau kemudian sambil di kendaraan, itu seringkali juga apa adanya. Nah, karena itu ini memang penting. Karena apa? Dalam ada seorang ulama menyampaikan mafika yadharu ala fika. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mengetahui profil seseorang itu, ya lihat saja dari bahasa
yang digunakan, baik bahasa tulisnya ataupun bahasa verbalnya. Maka kita akan bisa melihat, bisa menilai, oh dia juga kayak gitu. Jadi apa yang ada pada dirimu, ma fika yadhar, itu akan muncul, akan timbul fika di ucapanmu, di mulutmu, begitu Mbak Ima. Ya. Lalu bagaimana dengan yang mahasiswa lebih tua dari dosennya nih Prof? Kan ada mahasiswa kan tidak tergantung sama umur nih Prof, gimana tuh? Ya betul, itu juga saya rasakan ya. Saya ini kan ngajar di pasca sarjana di jurusan pendidikan bahasa Arab S3. Nah itu kan secara umum mereka itu ya ada yang memang sudah lebih tua dibandingkan dengan saya, juga jauh, bahkan itu ada yang jabatannya dari sebagai rektor, sebagai dekan. Nah sementara dosen-dosen yang masih relatif muda itu hanya sekedar dosen biasa. Nah maka tetap hubungan itu ya memang kita harus semua tahu posisi itu, likulli makom makol, walikulli makol makom. Nah seperti kita harus tahu makom kita itu di mana, begitu. Tetapi sebagai dosen kita juga tidak harus menyombongkan diri. Saya dosen, saya dosen loh meskipun muda, ya tidaklah seperti itu, karena yang kita hadapi itu adalah semuanya sama-sama, bahwa kita adalah di sini akademisi, bahwa kita di sini adalah seorang yang menjadi panutan meskipun mahasiswa dan dosen. Dia mungkin rektor pada saat dia pulang ke instansinya, tetapi kemudian di sini dia juga sebagai mahasiswa. Nah, dosen juga seperti itu ya. Dia dosen itu kan saat di kelas, begitu keluar kelas ngobrol bersama ya juga sama sesama. Begitu ya kan, sudah memang harus memperhatikan itu. Betul. Baik Prof, sebelum kita tutup untuk hari ini, ada quotes yang bisa disampaikan untuk sahabat kampus di rumah Prof. Oke. Sahabat kampus, bahwa puasa yang dilakukan dengan penuh keikhlasan itu akan melahirkan energi positif yang sangat luar biasa, diantaranya juga dalam kesantunan berbahasa. Terima kasih sekali Prof. Untuk podcast kali ini sangat berguna untuk sahabat kampus, apalagi terutama untuk saya. Nah untuk kali ini adalah kata-katanya, semoga Ramadan kali ini dapat meningkatkan kesadaran diri dan melekatkan etos kesantunan dalam keseharian kita. Saya akhiri podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.